wabarakatuh. Selamat datang di podcast Di Balik Algoritma. Perkenalkan, nama saya Asus Surman sebagai host pada episode kali ini. Oke, kita akan membahas salah satu algoritma yang sangat populer dalam dunia teknologi, yaitu algoritma Astar. Nah, algoritma ini memiliki banyak aplikasi, mulai dari game, robotik, dan juga hingga pemecahan masalah navigasi yang lebih kompleks. Oh iya, pada kesempatan ini kita juga akan berbincang dengan narasumber yang berkompeten, yang berpengalaman di bidang ini gitu. Nah, nama dari narasumber kita yang spesial adalah Siva Nur Khairunisa. Oke, jadi bagi kalian yang penasaran dengan bagaimana algoritma ini bekerja dan penerapannya kayak gimana, pastikan untuk tetap mendengarkan hingga akhir. Dari awal hingga akhir, dengarkanlah. Seperti lagu ya, dengarkanlah, oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai algoritma Astar ini. Algoritma ini menjadi komponen yang penting dalam pengembangan teknologi masa kini. Tanpa algoritma yang efektif, banyak aplikasi dan sistem canggih yang tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Salah satu algoritma yang sangat menarik untuk dibahas adalah algoritma Astar, yang dikenal karena kemampuannya dalam cari jalur yang terbaik. Nah, seperti dalam aplikasi navigasi, penggunaan game, dan lainnya. Tetapi mengapa algoritma ini begitu relevan? Apa yang membuatnya berbeda dari algoritma besar yang lainnya? Nah, di episode kali ini lah kita akan membahas itu dengan narasumber kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi guys, tanpa berlama-lama lagi kita undang. Ini dia narasumber kita, Siva Nur Khairunisa. Oke, gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Cuman agak-agak pilek ini tuh. Pilek, ya. Masih musim rentan flu. Kehujanan terus om. Kehujanan. Apalagi kesana ya. Apalagi di tren ya. Iya. Senang sekali ya bisa mengundang Siva Nur Khairunisa untuk berbagi pengetahuan, memberi pengalaman kepada kita, memberi pembelajaran kepada kita mengenai algoritma. Nah, pengalaman praktiknya. Jadi, bagaimana sih algoritma ini bekerja? Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya yang kali ini. Nah, algoritma Astar ini adalah salah satu algoritma pencarian yang paling banyak digunakan. Terutama untuk mencari jalur terpendek antara dua titik dalam suatu ruang pencarian. Terus keistimewaannya dari algoritma Astar ini gimana? Jadi keistimewaannya itu adalah kemampuannya untuk mempertimbangkan dua hal utama dalam menentukan jalur terbaik, jarak yang sudah ditempuh, dan perkiraannya jarak ke tujuan gitu. Terus faktor yang digabungkan dalam fungsi evaluasi ini gimana? Nah, fungsi evaluasi yang disebut Fn sama dengan G dalam kurung N sama dengan atau tambah H dalam kurung N, di mana G dalam kurung N itu adalah biaya dari titik awal ke titik N gitu, dan H dalam kurung N adalah perkiraan biaya dari titik N ke tujuan. Seperti itu, yang menarik sekali ya dari penjelasan dari Siva Nur Khairunisa. Jadi fungsi evaluasi yang dimiliki oleh algoritma Astar ini, F dalam kurung N sama dengan G dalam kurung N ditambah H dalam kurung N. Nah, di mana GN itu adalah biaya dari titik awal ke titik N. Oke. Berarti matematikanya main juga ya di sini. Nah, misalnya dalam game nih, seperti petualangan atau strategi gitu, Astar ini dapat digunakan untuk menggerakkan karakter dari satu tempat ke tempat lain.
dengan mencari jalur paling efisien gitu, yang paling cepat lah Paling intinya. cepat, Pak. Tapi harus optimal juga, cepat Iya, juga. iya. Kalau Iya misalkan dong. cepat tapi tidak optimal ya, Ya itu mah percuma aja. cuma gitu. saja. Gitu. Ya. Nah, Astar juga ini tuh digunakan dalam pemetaan rute. Betul. Iya. Rute kendaraan gitu. Baik di aplikasi GPS atau kendaraan otonom juga. Otonom, seperti apa tuh otonom? Nah, otonom itu seperti mobil Tesla. Oh, bisa saya ya paham. Oke, nah itu menarik sekali ya. Jadi algoritma Astar ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi yang melibatkan pencarian jalur, seperti itu. Iya. Nah juga apakah ada algoritma lain yang sering membandingkan dengan algoritma A? Tentu. Terus Astar? Tentu. Ada beberapa algoritma populer lainnya yang sering dibandingkan nih. Nah, seperti algoritma Dijkstra ini yang hanya mempertimbangkan jarak yang sudah ditempuh gitu. Tanpa memperhitungkan perkiraan jarak ke tujuan. Nah, ada juga nih algoritma Greedy Best First Search ini Seperti apa tuh? yang hanya mengandalkan H dalam kurung N. Berarti dari tadi yang G N plus HN. Ya benar yang itu. Nah perbedaannya itu utama yaitu di antara Astar dan algoritma lainnya adalah Astar menghubungkan kedua aspek itu sehingga lebih efisien dalam banyak kasus gitu. Menarik sekali ya mengenai algoritma Astarnya. Nah dari yang Ibu Siva bicarakan tadi, studi kasus yang bisa kita ambil misalkan dari algoritma Astar itu seperti apa? Nah, studi kasusnya tuh itu contohnya yaitu dalam pengembangan game. Pengembangan game. Iya. Oke, pengembangan game seperti apa itu? Nah, misalnya nih di game strategi atau RPG. Tahu RPG kan? Iya, tahu. Nah, karakternya tuh harus bisa bergerak melalui peta dengan menghindari rintangan gitu. Dan mencari jalan tempat menuju tujuan si Astar ini nih. Si Astar ini. Maksudnya tuh tujuan tepatnya. Oh, tujuan tempat yang kita tuju dari awal misalnya. Iya. Oke, seperti itu. Oke, paham. Astar ini sering digunakan juga di sini untuk memastikan gerakan karakter sangat efisien. Sangat efisien, berarti sangat optimal juga ya mengenai Astar ini. Benar-benar. Oke, di dunia nyata pasti ada studi kasusnya mengenai algoritma Astar ini ya. Ada dong. Nah, algoritma Astar ini di dunia nyata contohnya di mana? Di Google Maps. Google Map. Nah, Iya. cara Google Map itu gimana mengenai algoritma Astarnya gitu, Astar? Nah, ini tuh menggunakan prinsip dasar Astar untuk mencari jalur terpendek nih. Terpendek. Iya. Oh ya, di Google Map kan kadang ketika kita misalkan nyari mau ke daerah mana gitu, Iya. suka daerah yang tercepat, dan juga kadang dari dari Google Map tuh gini teh ya, di Google Map tuh kadang kan jalur tercepat, dan juga misalkan kalau ada macet, ada Iya, kayak benar. perbaikan jalan, suka ada pemberitahuannya Iya, gitu. benar. Ada garis-garis oranye gitu, Nah, kayak seperti itu. merah Kayak gitu. Oke, Teh Siva ya tadi mengenai Google Map, gimana tuh di kasus yang dimiliki oleh Google Map, tolong dijelaskan karena menurut saya dengan yang saya pahami mengenai Google Map itu, menurut saya memahami mengenai algoritma Astar ini emang mencari jalur terbaik, tapi saya belum memahami terlalu dalam gitu mengenai itu. Nah, boleh tolong dijelaskan mungkin dari Teh Siva? Boleh. Ini juga kan tadi tuh di Google Maps ya pakai prinsip dasar Astar untuk mencari jalur tercepat kan. Nah di sini juga di Google Maps tuh di Google Maps tuh pakai sistem navigasi kendaraan otonom juga yang menggunakan Astar. Menggunakan algoritma Astar. Iya. Nah, untuk apa itu? Untuk menentukan
rute nih yang optimal gitu. Yang Maps itu optimal. juga bukan hanya kita itu mencari jalur tercepat juga, Iya. tapi kadang juga ada estimasi waktunya gitu. Ada. Nah, estimasi waktu kayak gimana gitu, tidak sih Pak? Nah itu tuh pakai memperhitungkan berbagai faktor nih, seperti kecepatan, kondisi jalan, dan bahkan penghindaran objek-objek di jalur. Objek seperti kayak kecelakaan, Benar. ada kecelakaan, seperti objek kayak mungkin ada kabel dari Ada. perjalanannya Ya, gitu. ada perbaikan jalan juga, Nah, biasanya ada. biasanya kayak gitu. Ya, Oke, menarik sekali ya yang dibahas mengenai algoritma Astar. Nah, tidak hanya terbatas di dunia digital atau gaming juga ya berarti, tapi penerapannya sangat luas, terutama di Google Maps juga banyak sekali penerapan yang optimal gitu. Tapi tentu saja ya dalam merancang dan mengimplementasikan algoritma seperti algoritma Astar ini pasti tak ada tantangan yang tersendiri gitu. Nah, apa saja sih tantangan yang sering dihadapi dan bagaimana kita bisa mengatasinya? nah beberapa tantangan utama itu saat menggunakan Astar ini adalah terkait dengan efisiensi. Efisiensi. Ya, Astar bisa sangat lambat jika ruang pencariannya tuh sangat besar. Gitu. Berarti seperti kayak kita misalkan dalam memori gitu, dalam memori sangat penuh dan ketika kita ingin menyimpan sangat lambat gitu. Iya. Bahkan tidak bisa menyimpan kalau misalkan udah full kayak gitu. Benar. Oke, berarti Astar ini masih ada kekurangannya ya. Iya, masih ada kekurangannya. Nah, salah satu cara mengatasi masalah tersebut bagaimana? Yaitu menggunakan optimasi, Optimasi? ya, seperti pengurangan ukuran ruangan pencarian gitu, atau memanfaatkan struktur data yang lebih efisien nih, gitu. Seperti heap atau untuk mempercepat, seperti heap untuk mempercepat pencarian. Oke. Terus selain itu ada lagi nggak masalah? Ada dengan pemilihan heuristik yang tepat untuk fungsi H dalam kurung M yang tadi gitu. Ya, heuristik yang buruk dapat membuat Astar ini menjadi sangat tidak efisien. Tidak efisien. Ya. Jadi memilih heuristik yang tepat itu sangat penting. Oke, jadi misalkan gini ya, ketika kita memilih heuristik yang tidak tepat berarti bakalan tidak efisien. Iya. Tapi misalkan kita mencari heuristik ya benar-benar gitu, pasti ya efisien gitu, optimal. Pak, kita sudah membahas mengenai banyaknya gitu algoritma Astar ini. Nah, tapi ada nggak sih tip dan juga praktis untuk pengembang atau pelajar yang ingin lebih mendalami mengenai algoritma Astar ini gitu? Ada. Untuk para pengembang ya, buat kalian nih atau pelajar gitu, pertama-tama pentingnya untuk memahami konsep dasar dari Astar, ya. Oke, konsep dasar ya. Kita berbalik arah lagi ke konsep dasar ya. Konsep dasar itu memang perlu ya diperhatikan oleh kita, apalagi pelajar gitu. Karena dimanapun apapun yang ada dasar-dasarnya harus kita pahami dulu gitu. Iya, itu sangat penting. Sangat penting. Misalkan contohnya ketika kita ngoding, berarti kita juga harus punya dasar-dasarnya terlebih dahulu gitu. Nggak bisa Benar. kita langsung ngoding yang susah-susah tanpa tahu mengenai dasar-dasarnya. Iya, apalagi tutorial di YouTube ya, jangan ya. Tutorial di YouTube bisa saja. Bisa saja. Tapi untuk yang sudah berpengalaman ngoding gitu, kayak sudah tahu-tahu dasarnya, gitu, dasar-dasarnya. Ya, belajar. Kalau misalkan kita nggak tahu dasar, terus kita langsung cari di YouTube mengenai ini dan kita implementasikan, kita nggak bakalan paham karena dasar-dasarnya Ya, juga belum paham benar. gitu. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah,
Oke, selain itu ada lagi nggak mengenai tips praktis dari Tesipa nih mengenai pengembang algoritma A untuk belajar? Ada. Kan tadi tuh ya penting untuk memahami konsep dasar dulu dari si Astar ini. Dan kita juga harus mencari nih algoritma pencarian yang sangat umum gitu. Secara umum maksudnya. Maaf guys ya. Secara umum. Secara umum. Iya. Nah, secara umum itu seperti apa Tesipa? Nah, banyak tutorial dan sumber daya online yang dapat membantu memahami secara kerjanya. Selain itu penting juga untuk bereksperimen gitu ya, bereksperimen dengan berbagai heuristik untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi kinerja nih, kinerja algoritma. Oh iya teman-teman, gini juga teman-teman. Kadang kan kita juga tahu mengenai istilah kayak kita tuh tahu pengetahuannya seperti ini gitu. Ya. Tapi kita itu kebanyakan tanpa adanya kayak praktek gitu, eksperimen gitu. Oleh karena itu saya sarankan untuk teman-teman ya di sini, apapun yang kalian pelajari harus adanya praktek, harus adanya eksperimen yang kalian buat, karena 1000 kegagalan akan dibayarkan dengan 1 Benar, keberhasilan. jangan takut untuk mencoba ya. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba hal baru ya. Iya, benar. Jangan takut lah pokoknya. Dan yang terpenting jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena kita kebanyakan takut untuk keluar dari zona nyaman dikarenakan ya sudah nyaman dengan tempat tersebut. Belum tahu zona yang lain kan? Ya. Oke. Terus juga kalau misalkan takut kita implementasi algoritma algoritma Astar gitu kan kita belajar nih, pasti kita itu apa sih gitu. Apa sih algoritma, pusing gitu. Kita juga manusia gitu kan, pusing banget kalau kita belajar algoritma Astar, apalagi algoritma ini nyambungnya dengan MTK gitu kan. MTK pelajaran yang sangat menarik. Sangat menarik untuk dipelajari ya. Untuk dipelajari. Nah, itu implementasi dari algoritma itu untuk tidak takut gimana? Untuk tidak takut. Ya, harusnya sih kayak tadi ya, jangan takut. Terus di berbagai konteks tuh seperti dalam game atau pemetaan rute, karena itu tuh akan membantu kalian untuk mengerti lebih dalam tentang aplikasinya gitu. Dan terakhir, pastikan untuk kalian tuh selalu menguji lebih dalam lagi tentang aplikasinya. Dan terakhir tuh pastikan untuk selalu menguji dan mengoptimalkan kode kalian tuh agar algoritma tuh bekerja dengan efektif. Pastilah efektif, harus terus menerus ya. Iya. Kalau misalkan kita tidak efektif, misalkan wah kacau sudah. Oke, baik, mungkin kita ke sesi selanjutnya ya guys. Sesi yang sangat ditunggu oleh kalian. Betul. Sesi pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari IG Lijal, ya, IG yang namanya Lijal. Nah, apa yang dimaksud dengan simbol terbuka dan simbol tertutup dalam algoritma Astar? Dan bagaimana pengelolaan keduanya memenuhi kinerja algoritma Astar? Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya, Rijal. Ya. Dalam algoritma Astar ini, simbol terbuka dan simbol tertutup ini, yaitu simbol terbuka adalah simbol yang sudah ditemukan dan sedang diproses, namun belum selesai dijelajahi gitu. Belum selesai dijelajahinya maksudnya itu gimana? Nah, belum ada jalur terpendek gitu. Belum ada jalur yang dijelajahi itu maksudnya kayak gimana sih Pak? Belum ada jalur terpendek yang pasti untuk simbol tersebut.
tersebut. Ya. Nah, kan tadi simpul terbuka nih, tapi saya belum tahu nih mengenai dari Rijal nih, misalnya bertanya dari Rijal ya, belum tahu mengenai simpul tertutup itu gimana. Simpul tertutup itu adalah simpul yang telah sepenuhnya diproses. Nah, simpul ini tuh udah diproses dengan jalur terpendek yang pasti ditemukan. Simpul-simpul ini tuh disimpan dalam dua struktur data terpisah. Bisa, oke. Ada yang pertama adalah open list dan yang kedua adalah closed list. Nah, pengelolaan yang efisiennya gimana? Nah, pengelolaan yang efisien terhadap keduanya sangat penting nih untuk kinerja algoritma ASTAR. Simpul yang berada di open list perlu dievaluasi dan dipilih berdasarkan nilai F dalam kurung N yang tadi. Oke, yang tadi yang F dalam kurung N sama dengan G dalam kurung N ditambah Ya. H dalam kurung N, seperti itu. Itu tuh nilai terendah. Gitu. Nah, sementara simpul di closed list ini tidak akan diproses lagi, mencegah eksplorasi ulang yang tidak perlu, begitu. Pengelolaan ini tuh meminimalkan perhitungan ulang dan mempercepat pencarian solusi optimal. Terus kalau misalkan implementasinya itu tidak efisien gimana? Nah, misalnya dengan menggunakan array yang tidak terurut, gitu, dapat menyebabkan penurunan kinerja yang signifikan. Itu ya. Oke, jadi seperti itu Mas Rijal gitu ya dari IG yang tadi ngomongin. Jadi dapat disimpulkan bahwa simpul terbuka dan simpul tertutup itu ya sangat signifikan kinerjanya gitu. Oke, Teh Pak, ini ada pertanyaan lagi ya dari Tristanto dari komen IG. Nah, apa sih perbedaan antara algoritma ASTAR dan algoritma Dijkstra dalam konteks pencarian jalur? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Aristanto. Nah, saya akan menjelaskan di Dijkstra ini ya. Iya, seperti apa tuh? Dijkstra adalah algoritma pencarian jalur terpendek yang hanya mengandalkan biaya perjalanan dari titik awal ke titik saat ini. Seperti dalam kurung G, dalam kurung N. Berarti perbedaannya rumus lagi nih, nama lagi Iya. rumusnya. Rumus-rumus lagi yang tadi. Rumus lagi. Iya. Dijkstra mengeksplorasi semua jalur dengan biaya terendah tanpa mempertimbangkan tujuan akhir, sehingga cocok untuk graf yang tidak memiliki informasi tujuan atau graf yang tidak dapat diprediksi. Oh, seperti itu. Jadi Dijkstra itu sangat berbeda sekali sama dengan algoritma ASTAR. Kalau algoritma ASTAR kan kita memiliki tujuan ya, adanya pemilihan tujuan. Tapi kalau dari Dijkstra itu tidak ada mempertimbangkan tujuan akhir gitu. Betul. Seperti itu. Oke, terus algoritma ASTAR di sisi lain gimana? Algoritma ASTAR di sisi lain itu menghubungkan biaya perjalanan aktual, rumus yang tadi, dalam kurung G dalam kurung N, dengan perkiraan biaya menuju tujuan H dalam kurung N, gitu. Menggunakan fungsi heuristik yang tadi. Dengan ini, algoritma ASTAR lebih efisien dalam mencari jalur terpendek karena mengarahkan pencarian ke arah tujuan. Nah, mengurangi ruang pencarian yang perlu dieksploitasi. Secara umum nih, dari algoritma ASTAR dan juga Dijkstra itu gimana? Nah, secara umum, algoritma ASTAR ini lebih efisien dibandingkan Dijkstra dalam banyak kasus. Nih, terutama ketika ada informasi tentang tujuan dan heuristik yang baik digunakan gitu. Oke, oh seperti itu Kak Risanto. Jadi yang tadi dibahas oleh Sipa mengenai perbedaan antara
apa tadi, antara Astar dan juga Disra itu perbedaannya seperti itu, dimana kalau Disra itu lebih tidak efisien dalam banyaknya kasus, dan juga kalau misalnya alumni Astar itu lebih efisien gitu, karena banyaknya kasus yang terutama ketika ada informasi dengan tujuan dan konstek yang lebih bisa efisien gitu. Baik teman-teman, sekarang kita berada di ujung acara, yaitu penutup. Alhamdulillah sekali bukan? Alhamdulillah. Nah, tapi sebelum saya tutup, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Sama-sama, dan terima kasih juga ya. Ya, terima kasih juga karena Teh Sipa ini memberikan wawasan dan juga pembelajaran dan serta mengenai algoritma Astar ini. Dan juga saya mungkin juga terima kasih kepada para pendengar karena sudah setia dengan mendengarkan dari awal sampai akhir mengenai penjelasan algoritma Astar ini. Nah, juga mungkin saya harapkan untuk podcast ke depannya mungkin lebih dioptimalkan lagi ya. Iya, betul. Nah, juga mungkin jangan lupa untuk mengikuti kami di platform podcast favorit kalian dan nantikan episode mendatang. Oke, yang pernah dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.